Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik sekalian. Pada hari ini kita akan membahas terkait dengan proses perancangan pada mata kuliah Perancangan Bangunan Sipil 2. Hari ini adalah pertemuan kedua, ya. CPMK, tetap saya ingatkan bahwa capaian pembelajaran mata kuliah kita itu adalah adik-adik diharapkan dan diwajibkan untuk mampu membuat rancangan detail dan laporan perencanaan bangunan, ya. Lalu pokok bahasan pada pertemuan ini ada beberapa. Yang pertama adalah proses perancangan, yang kedua adalah konsepsi perancangan bangunan, ya. Yang ketiga adalah kerangka acuan kerja, lalu interpretasi ya dari KAK ini ke dalam eh, perancangan bangunan, ya, ke dalam konsepsi perancangan bangunan, lalu data perancangan tapak bangunan gedung, ya. Setelah itu teman-teman diharapkan bisa membuat sketsa gagasan dan membuat perkiraan biaya awal, ya, atau rencana anggaran biaya awal. Nah, adik-adik sekalian, jadi topik pertama ini kita masuk pada unsur dan komponen dalam suatu pembangunan. Yang harus kita tahu ada 3 unsur dalam pembangunan, ya. Yang pertama adalah owner atau pemberi proyek, ya. Yang kedua adalah kontraktor dan yang ketiga adalah konsultan. Konsultan di sini ada konsultan perencana maupun konsultan supervisi, ya. Owner ini sebagai pemberi proyek atau dia adalah orang yang punya pekerjaan, ya. Pengguna jasa lebih tepatnya. Lalu ada kontraktor dan konsultan perencana itu adalah penyedia jasanya, ya. Konsultan di sini ada konsultan perencana dan konsultan supervisi itu terkait dengan jasa perencanaan dan juga jasa pengawasan. Kalau kontraktor itu lebih ke jasa pembangunan seperti itu. Nah, komponen pembiayaan pembangunan sendiri itu ada 4, ya. Ada komponen fisik, komponen perencanaan, komponen pengawasan, dan komponen pengelolaan, ya. Nah, keempat ini itu adalah komponen-komponen yang nantinya akan menjadi biaya akhir atau total biaya dari pembangunan suatu pembangunan, ya. Jadi tidak hanya pada komponen fisik saja, tidak hanya pada gedung yang dibangun saja, tetapi ada komponen-komponen yang lain yang harus diperhitungkan, ya. Jadi misalnya ada pertanyaan, habis berapa saya membangun gedung ini? Itu tidak hanya pada seberapa banyak uang yang saya keluarkan untuk pembangunannya, ya, untuk membuat gedungnya itu berdiri. Bukan hanya itu saja, tapi ada komponen perencanaan, ya, berupa perencanaan bangunan tersebut, ada komponen pengawasan, ya, di mana saya harus memastikan bahwa gedung saya itu sesuai dengan apa yang saya inginkan, ya, yang tertuang dalam dokumen perencanaan, dan komponen pengelolaan, ya, atau di mana saya bisa apa mendapatkan apa-apa yang diperlukan dalam proses pembangunan tersebut, ya. Nah, komponen fisik itu sendiri, jadi komponen ini meliputi pembiayaan terhadap pelaksanaan pembangunan gedung, ya. Pembayarannya itu adalah 95% setelah PHO, ya, atau setelah pembangunan itu selesai. Lalu sisanya yang 5% itu setelah FHO, ya. FHO itu kapan? Yaitu setelah masa pemeliharaan selesai. Jadi ketika nanti adik-adik ini akan membangun suatu gedung, ya, terutama ini adalah pada gedung negara, itu tidak serta-merta langsung kita berikan 100% kepada si penyedia, si kontraktor, tidak, ya. Jadi kita hanya memberikan 95% dulu itu ketika PHO setelah pembangunan selesai. Lalu agar masa pemeliharaan itu bisa optimal, itu kita tahan yang 5%-nya, ya. 5% itu kita tahan. Kalau misalnya pemeliharaan sudah dilaksanakan dengan baik oleh kontraktor, itu baru bisa kita berikan 5%-nya atau pelunasan. Itu setelah masa pemeliharaan selesai. Nah, untuk komponen perencanaan sendiri, itu ada beberapa rincian pembayarannya. Yang pertama adalah 10% untuk konsep rancangan, ya, 20% untuk tahap prarancangan, 25% untuk tahap pengembangan rancangan, lalu 25% untuk rancangan detail, ya. Nah, ini itu 1, 2, 3, 4 itu masuk dalam masa perencanaan, ya. Jadi total yang diberikan kepada konsultan perencana pada masa perencanaan adalah 80% dari total perencanaan yang ada.
Ya. Lalu 5%-nya itu masuk pada tahap pelelangan. Jadi setelah nanti si konsultan perencana itu memberikan dokumen-dokumen yang kita pakai untuk pelelangan, ya, karena kan bisa saja perencanaannya pada tahun 2018 lalu akan dibangun pada tahun 2020, ya. Sehingga ada waktu jeda 2 tahun itu perlu adanya review. Lah review ini perlu dilakukan oleh konsultan perencana tadi. Berapa yang diberikan? Berapa yang diberikan adalah sebesar 5% ini, ya. Lalu apakah sudah selesai pada tahap pelelangan? Tidak, ya. Seorang konsultan perencana itu harus melakukan tahap pengawasan berkala. Pengawasan berkala ini dilaksanakan ketika masa pembangunan itu dilakukan. Sebesar berapa? Sebesar 15% nanti total biaya yang diberikan, ya, atau total honor yang diberikan kepada si konsultan perencana itu, ya. Pak, kan sudah diawasi oleh konsultan pengawas. Kenapa harus ada konsultan perencana? Ya, karena itu masih dalam tanggung jawab si konsultan perencana. Ya. Pada saat pelaksanaan itu nanti akan ada yang namanya PCM, ya, atau MC0, ya. Itu si konsultan perencana harus hadir agar di situ ada satu pemikiran antara hasil produk perencanaan dengan yang akan dibangun itu. Jadi ada keselarasan satu pemikiran antara si konsultan perencana, konsultan supervisi maupun yang akan membangun si kontraktornya itu. Itu. Jadi itulah kenapa pengawasan berkala itu tetap wajib untuk ada, ya. Jadi agar si konsultan perencana itu tetap bertanggung jawab terhadap hasil perancangannya. Nah, untuk biaya perencanaan itu sendiri, itu jadi kita tidak hanya beli produknya saja, ya. Harus ada rincian yang perlu kita pastikan itu ada, ya, agar produk yang dihasilkan oleh konsultan perencana itu tadi itu benar-benar adalah produk yang bagus, ya, produk yang bisa dipakai, produk yang ketika itu kita aplikasikan ke dalam pembangunan, ya, itu bisa dilaksanakan, ya, dan juga ke depannya itu tidak menimbulkan masalah. Sehingga perlu adanya rincian terhadap penggunaan honor perencanaan tersebut. Untuk apa saja? Yang pertama adalah untuk honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang. Ya. Loh, Pak, itu kan harusnya masuk dalam internal dari perusahaan, tidak, ya. Itu juga harus diatur oleh si punya proyek. Kenapa seperti itu? Karena si punya proyek itu atau si owner dia harus memastikan bahwa hasil rancangan dari konsultan perencana itu memang ditangani oleh orang-orang yang ahli, yang berkompeten, ya, yang profesional. Jadi tidak asal-asalan, ya, sehingga perlu dilakukan kontrol terhadap penggunaan honor tersebut, ya, agar hal tersebut digunakan dengan atau produk yang kita dapatkan nanti itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya, salah satunya adalah dengan kita mengatur penggunaan honor tersebut. Gitu. Ya, honorarium tenaga ahli, ya, ada tenaga ahli struktur, lanskap, ya, lalu arsitektur, interior, ya, MEP, mechanical, electrical, plumbing, ya, lalu ada banyak sekali, ya. Tenaga penunjang, ya, ada drafter dan lain sebagainya, ya. Lalu materi dan penggandaan laporan, ya, itu harus ada karena nanti akan kita apa, pakai untuk penggandaan laporannya itu untuk keperluan kita, seperti itu, ya. Lalu pembelian dan sewa peralatan, ya, itu wajib kita include-kan juga agar apa? Agar si perencana itu dia melakukan atau melakukan survei itu sesuai dengan mutu yang kita inginkan, ya. Contohnya gini, contohnya di situ harus kita cantumkan misalnya adalah di situ butuh yang namanya survei pemetaan lokasi, ya. Maka kita bisa minta si perencana tadi itu agar menyiapkan alat-alat pemetaan, misalnya teodolit, ya, atau total selection atau alat apapun, ya, yang sekiranya itu bisa menghasilkan produk yang akurat, ya kan? Jangan sampai nanti karena kita tidak menganggarkan hal tersebut, ya, lalu si perencana asal, ya kan? Dia tinggal nembak pakai GPS, ya, lalu untuk beda tinggi dari antar tanah, ya, itu juga tinggal ditembak dikira-kira kan hasilnya nanti akan sangat buruk sekali, ya. Akan banyak permasalahan yang timbul ketika akan dilaksanakan pembangunan nanti kalau kondisi seperti itu. Ya. Lalu sewa kendaraan, rapat, perjalanan. Nah, perjalanan ini baik lokal maupun luar kota perlu kita
akomodir juga biaya komunikasi, lalu asuransi atau pertanggungan maupun pajak dan iuran daerah lainnya. Lah ini jangan sampai lupa ya. Karena selama kita masih berada di eh, atas bumi ini di Indonesia khususnya, pajak itu selalu ada ya, karena pajak itu adalah dari kita dan untuk kita semua seperti itu. Nah, selanjutnya adalah komponen pengawasan. Komponen pengawasan itu merupakan biaya yang dikeluarkan untuk si konsultan supervisi. Ya, rincian pembayarannya itu adalah 90% setelah PHO, lalu 10% untuk pelunasannya ini setelah FHO. Jadi pengawasan itu tidak kita berikan langsung di setelah pembangunan selesai, tidak. Ya, kalau perencanaan tadi kita berikan setelah PHO ini, ya. Kalau pengawasan tidak. Si konsultan supervisi tadi itu masih punya kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya pemeliharaan bangunan gedung tersebut. Ya, jadi tidak serta-merta nanti misalnya bangunan selesai ya sudah, tidak, karena masih ada yang namanya masa pemeliharaan. Tuh, ya. Nah, selain komponen pengawasan ini, itu juga bisa juga untuk komponen pengawasan itu diberikan kepada komponen manajemen konstruksi. Ya. Nah, manajemen konstruksi itu dia harus ada, memang sudah saya jelaskan ya, kalau misalnya untuk pekerjaan dia di atas berapa meter persegi, lalu termasuk pekerjaan yang terintegrasi pada termasuk pekerjaan yang multi year ya, atau melebihi 1 tahun untuk pembangunannya dan beberapa itu ya. Nah, konsultan MK karena dia bekerja sebelum pemilihan konsultan perencana sampai dengan nanti setelah pemeliharaan, maka pembayarannya juga tidak langsung. Ya, pembayaran juga sama. 5% itu setelah persiapan atau persiapan pengadaan konsultan perencana, ya. Jadi nanti konsultan MK itu akan membantu si eh, owner untuk membuat KAK-nya ya sampai dalam pemilihan konsultan perencana. Lalu 10% itu setelah review rencana teknis sampai dengan serah terima dokumen perencanaan ya. Jadi setelah apa sebelum dilelang ya itu direview dulu. Nah, di situ konsultan MK ya itu harus ikut mereview ya agar apa atau produk yang dihasilkan oleh konsultan perencana itu benar-benar produk yang sesuai ya atau produk yang berkualitas gitu. 5%-nya setelah pelelangan kontraktor ya. Lalu pada masa pembangunan ya, nanti konsultan MK juga akan melakukan supervisi. Jadi kalau sudah ada konsultan MK tidak perlu nanti ada konsultan pengawas ya. Tidak perlu karena sudah akan diawasi oleh konsultan MK itu ya. Nah, setelah pembangunan selesai, si konsultan MK itu bisa dibayar 70%-nya ya. Jadi total yang sudah diberikan sampai PHO itu adalah 90% ya. 10%-nya itu dibayarkan pada masa pemeliharaan. Dibayarkan setelah masa pemeliharaan atau setelah FHO itu dilakukan ya. Jadi pembayarannya bareng bersamaan kontraktor ya, sisa pembayaran kontraktor tadi dan sisa pembayaran manajemen konstruksi konsultan MK itu diberikan pada saat setelah FHO. Itu. Nah, rinciannya itu juga hampir sama sebenarnya dengan konsultan perencana ya. Lalu untuk komponen pengelolaan. Nah, komponen pengelolaan ini itu merupakan komponen atau biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan pengelolaan ya. Mulai dari honor-honor, ya honor-honor orang-orang yang atau pegawai-pegawai yang melakukan kegiatan pembangunan. Jadi bukan melakukan secara langsung membangun ya, tapi melakukan atau terlibat langsung dalam proses pembangunan ya. Terlibat langsung dalam proses dari awal mulai perencanaan ya. Di situ ada pemilihan konsultan perencana, ada pemilihan kontraktor sampai nanti misalkan ada tim teknis juga yang dari owner yang ikut mengawasi dalam jalannya pekerjaan, ya kan? Lalu tim-tim yang ikut di dalam kegiatan rapat-rapat itu bisa lewat sini, ya. Lalu perjalanan, ya, misalnya butuh adanya perjalanan, ya, rapat, ya, itu juga perlu karena kan dalam pembangunan kan kita harus
owner itu harus selalu mengontrol jalannya pembangunan ya untuk memastikan kesesuaian mutu ya, kualitas, kuantitas ya dan juga waktu. Ya sehingga rapat-rapat itu perlu ya, rapat-rapat mingguan itu perlu. Proses tender, bahan dan alat, penyusunan laporan, dokumentasi maupun kelengkapan administrasi lainnya. Itu. Nah, untuk prosentase komponen biaya pembangunan sendiri itu ada dibagi menjadi 3. Ada klasifikasi sederhana, ada klasifikasi tidak sederhana, ada klasifikasi khusus. Nah, pertanyaannya, klasifikasi sederhana itu yang seperti apa? Klasifikasi sederhana itu adalah untuk bangunan-bangunan yang sederhana. Ya, biasanya bangunan ini gampangnya adalah untuk biaya konstruksinya, fisiknya itu tidak kurang dari 500 juta ya. Itu kita sebut dengan sorry. Jadi untuk bangunannya itu yang misalnya hanya 2 lantai, 1 lantai itu masuk dalam klasifikasi sederhana ya. Lalu yang tidak membutuhkan keahlian khusus itu masuk dalam klasifikasi sederhana ya. Nah, di sini terbagi menjadi 3, ada perencanaan konstruksi, ada pengawasan konstruksi dan pengelolaan kegiatan ya. Nilainya ini besar prosentasenya itu berdasarkan dari nilai fisik bangunannya ya. Jadi misalnya saya akan membangun gedung sebesar 500 M, ya ini 500 ribu dikali 1 juta menjadi 500 M, maka nilai perencanaan konstruksi itu antara 1,8 sampai dengan 1,94. Ya. Pengawasannya adalah 1,18 sampai dengan 1,26%. Sedangkan pengelolaan kegiatannya antara 0,18 sampai dengan 0,28%. Itu ya. Nah, semakin tinggi nilai fisiknya atau semakin besar proyek itu, maka prosentase dari komponen kegiatan perencanaan, pengawasan maupun pengelolaan itu akan semakin kecil. Dan semakin kecil nilai proyeknya, itu akan semakin tinggi nilainya. Ya, kenapa kok dibuat seperti ini? Ya, kalau dulu itu hampir rata ya. Jadi antara sekian sampai sekian persen ya. Kalau dibuat seperti itu nanti dipukul rata semua. Kasihan yang dapat proyek kecil-kecil ya kan. Nggak cocok dia dengan hasil dengan proyek perencanaannya ya. Padahal misalnya kita ada proyek 250 juta itu untuk pembuatan trotoar misalkan, gitu. Daerahnya cukup susah ya, lalu kita membutuhkan peralatan-peralatan yang itu harus sewa dan harganya tidak murah misalkan ya. Nanti uangnya malah habis hanya untuk itu saja ya. Jadi uang perencanaan malah habis hanya untuk operasional saja ya. Sehingga si konsultan perencana tadi dia tidak kebagian keuntungan, ya kan? Padahal kan orang kerja pengen untung, ya kan? Seperti itu. Makanya ini pada saat ini mulai diatur untuk nilai-nilai perencanaan yang harus diberikan. Itu. Nah, untuk klasifikasi tidak sederhana itu biasanya kita sebut dengan bangunan di atas 2 lantai ya. Itu masuk dalam klasifikasi tidak sederhana atau mungkin bangunan-bangunan yang memerlukan keahlian khusus seperti itu ya. Persentase perencanaannya itu lebih besar daripada bangunan sederhana karena di sini pasti dia membutuhkan peralatan-peralatan khusus ya. Karena dia membutuhkan peralatan-peralatan khusus sehingga nilai perencanaannya akan lebih besar, ya. Lebih besar lagi itu kalau untuk klasifikasi khusus, ya. Klasifikasi khusus itu yang seperti apa? Itu biasanya kalau untuk pekerjaan-pekerjaan yang bersifat khusus, ya. Contohnya adalah pekerjaan yang terkait dengan keamanan negara misalkan, ya, atau apa namanya, kita akan membangun misalnya pusat benteng misalnya, pusat ketahanan negara misalkan ya, maka itu juga bisa masuk dalam klasifikasi khusus ya. Karena pada klasifikasi khusus ini kita akan membutuhkan peralatan-peralatan yang tidak sederhana, lalu kita akan membutuhkan masukan-masukan dari stakeholder-stakeholder yang lebih luas lagi ya, dan sekiranya itu nanti sangat amat urgent sekali. Ya, sehingga lalu juga kita butuh untuk eh, apa mendapatkan bukan seorang, kita butuh untuk mendapatkan penyedia jasa yang bonafit ya dan juga eh,
Dipercaya ya karena ini hubungannya adalah seperti ada contohnya untuk ketahanan negara. Itu. Jadi tidak sembarangan nanti bisa mengikutinya itu. Nah, selanjutnya kita masuk pada proses perancangan. Jadi skema atau proses perancangan sendiri itu dimulai dari yang namanya latar belakang, ya, latar belakang. Jadi di dalam latar belakang ini, ya, itu pasti ada yang namanya suatu kebutuhan. Ya, jadi kita tidak hanya melihat pada suatu keinginan ya, kalau bisa jangan melihat pada suatu keinginan. Kalau kita melihat pada suatu keinginan, itu nanti malah hasilnya jadi kurang pas ya. Tapi kalau kita melihat pada suatu kebutuhan, maka ya bangunan yang akan kita buat itu akan sesuai dengan keperuntukannya. Ya, tapi kalau sesuai dengan keinginan, itu malah bisa tidak sesuai dengan peruntukannya. Jadi upayakan kalau kita akan melakukan suatu pengadaan, ya pengadaan bangunan atau pengadaan barang itu harus melihat pada suatu kebutuhan. Butuh enggak kan gitu, ya. Setelah adanya suatu kebutuhan, kita analisis latar belakang tersebut, kita analisis kebutuhan tersebut ya. Mulai dari data existing-nya, potensinya, masalahnya apa ya, perlu kita lakukan studi banding ya untuk mendapatkan eh, hasil yang sesuai ya. Studi literatur itu juga ya. Contohnya gini, terdapat suatu kebutuhan yaitu kita butuh untuk ruang kuliah misalkan ya. Misalkan di Universitas Tidar itu kuliahnya sampai malam ya. Karena kita kuliah sampai malam dan itu tidak efektif sehingga sebenarnya kita butuh yang namanya gedung kuliah baru. Nah, maka kita membuat yang namanya ruang gedung perkuliahan misalnya. Ya, itu kalau sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, kalau sesuai dengan keinginan kita, itu malah mungkin nanti iya benar, ya akan ada gedung perkuliahan di situ. Tetapi isinya yang tidak pas, ya. Misalnya di situ ada banyak kantin, ya ada banyak ruang-ruang perkantoran, sehingga malah membuat yang seharusnya bisa kita maksimalkan untuk gedung perkuliahan, ruang perkuliahan, ya untuk menyelesaikan permasalahan tadi malah jadi tidak sesuai. Ya, malah nanti tetap masalah itu akan timbul. Gitu. Jadi kita beranjak pada suatu kebutuhan. Kita analisis masalahnya. Kalau kita butuh yang namanya ruang perkuliahan, maka kita bangunkan gedung perkuliahan. Gitu. Kok ada perkantoran, nanti ada kantin, itu jangan sampai mengganggu kebutuhan utamanya. Jadi penuhi dulu kebutuhan utamanya seperti itu. Ya, setelah itu kita buatkan solusi desainnya. Ya, di sini ada solusi desain. Solusi desain ini terkait dengan ide dan gagasan, ya, usulan dan perhitungan dan juga planningnya. Ya, misalnya gini, misalnya planning ke depan itu adalah kita akan membuka program studi baru ya atau planning ke depan kita akan menambah kelas ya maka perlu kita buat gedung perkuliahan yang ruang kuliahnya itu juga akan mencakup kelas-kelas yang lain ya kelas-kelas yang akan ada gitu ya atau mungkin planningnya kita itu selain kekurangan gedung perkuliahan kita juga kekurangan gedung ruang laboratorium misalnya. Jadi dalam gedung perkuliahan itu bisa ada gedung perkuliahan ya. Lalu di situ kita buat juga ada ruang laboratorium. Tetapi karena planning kita akan membuat gedung laboratorium sendiri ya. Jadi ruang laboratorium yang ada di situ nanti planningnya itu akan kita buat menjadi gedung perkuliahan untuk kedepannya ya. Atau mungkin kita butuh ruang pertemuan juga ya. Maka karena keterbatasan biaya dan juga keterbatasan luas lahan ya ataupun jumlah tingkat sehingga mungkin ruang kelas itu ya ada beberapa ruang kelas yang nanti akan disekat oleh pintu sliding misalkan ya. Sehingga nanti kalau misalnya ada perkuliahan kita tutup pintunya, kalau tidak ada perkuliahan kita buka itu sebagai ruang pertemuan misalnya ya. Lalu ide dan gagasan ya. Jadi kira-kira konsepnya ya, gedung itu akan seperti apa? Ya. Kira-kira gedung itu punya tema apa? Ya. Gagasan ya. Isinya apa saja ya. Yang unik nanti apa? Ya, dan sebagainya. Ya. Setelah mendapatkan solusi desain, lalu membuat yang namanya skematik desain.
Ya, di sini mulai dibuat kebutuhan-kebutuhan untuk melengkapi hasil perancangan ya. Kita mulai melihat data-data arsitekturnya, strukturnya, landscape-nya dan MEP-nya ya. Setelah itu kita dapatkan yang namanya desain final. Nah, desain final itu berupa dokumen perencanaan ya, berupa apa saja ya sesuai dengan apa yang sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Itu. Nah, selanjutnya kita masuk dalam konsepsi perancangan atau proses kita masuk pada proses perancangan ya. Proses perancangan itu terbagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama adalah tahap konsepsi perancangan, yang kedua adalah tahap prarancangan, yang ketiga adalah tahap pengembangan rancangan, yang keempat adalah tahap perancangan detail. Nah, keempat tahap ini itu dilakukan pada masa perencanaan, ya, pada masa perencanaan. Lalu ada lagi itu tahap pelelangan dan tahap pengawasan berkala, ya. Ini dilakukan pada masa pembangunan, ya. Pelelangan itu adalah untuk mendapatkan tadi kontraktornya. Itu. Jadi ini perlu kita garis bawahi terkait dengan apa yang harus dilakukan oleh seorang konsultan perencana, ya. Jadi sebelum pembangunan atau pada masa perencanaan ada 4 tahap ini yang harus dia lalui, ya. Konsepsi perancangan, prarancangan, pengembangan rancangan, selanjutnya adalah rancangan detail. Itu. Nah, apa itu konsepsi perancangan? Ya, konsepsi perancangan itu dibutuhkan untuk membantu pengguna jasa dalam memperoleh gambaran atas konsepsi rancangan. Ya, lalu mendapatkan gambaran ataupun pertimbangan bagi penyedia jasa dalam melakukan perancangan itu. Jadi konsepsi perancangan ini itu dibutuhkan bagi si penyedia jasa maupun yang si pemberi jasa. Ya, agar apa? Agar ketika konsepsi ini disampaikan kepada si pengguna jasa, ya, eh, akan ada kesepakatan antara si pengguna jasa dan pemberi jasa perencanaan terkait dengan nanti bangunan kita itu akan berkonsep seperti apa toh. Ya, lalu temanya apa toh? Isinya apa saja toh? Nah, di sini nanti semuanya ya. Nah, pada tahap konsepsi perancangan itu ada beberapa hal yang akan dilakukan oleh si konsultan perencana. Yang pertama adalah mengumpulkan data lapangan ya. Data lapangan berupa apa saja ya? Ada banyak ya. Ada topografi ya, data topografinya ya, lalu terkait dengan sosial budaya di lokasi sekitar ya, untuk membuat tema gagasannya itu ya. Lalu mungkin untuk data awal tanahnya, data sonde, data SPT ya, dan lain-lain. Lalu membuat gagasan awal ya. Gagasan awal ini disesuaikan dengan data yang didapatkan dari hasil lapangan tadi. Ya, kira-kira nanti bangunan saya itu akan saya buat seperti apa? Oh, tanahnya ini kok dia miring, ya maka akan saya buat dia bangunan yang seperti terasering, ya, atau mungkin akan saya uruk semuanya, ya, atau mungkin akan saya keduk, lalu yang bagian bawah saya jadikan dia basement dan sebagainya, ya. Lalu membuat desain sesuai tipologi dan kebutuhan ruang. Ingat, sesuai tipologi dan juga kebutuhan ruang itu ya. Lalu membuat skema rencana teknis selanjutnya dituangkan dalam sketsa gagasan itu. Nah, semua ini itu kita lihat juga ya, tidak terlepas dari yang namanya KAK ya, atau kerangka acuan kerja yang dibuat oleh si pemberi tugas ya, si owner ya. Nah, KAK ini harus diinterpretasikan oleh si konsultan sehingga menjadi atau jadilah sketsa gagasannya itu ya. Makanya KAK itu harus jelas. Jadi kalau adik-adik nanti di sini menjadi seorang eh, pengguna jasa ya, kalau nanti membuat KAK itu harus jelas ya. Berapa jumlah lantainya ya, apa fungsi bangunannya ya, eh, apa peraturan-peraturan apa saja yang mengikat ya. Lalu berapa luasan bangunannya ya? Misalnya ada kebutuhan khusus sampaikan juga di situ. Jadi harus lengkap agar apa? Agar si konsultan perencana itu bisa menginterpretasikan keakannya itu ya, itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh si pemberi jasa tadi, si owner. Ya, gitu. Nah,
Output dari tahap konsepsi perancangan itu adalah gambar konsep desain, ya, dan juga data fungsi ruang dan kuantitas. Ya. Outputnya ini itu akan dilampirkan dalam sebuah laporan konsepsi perancangan. Itu. Ya. Nah, di sini, ya, pada tahap konsepsi perancangan itu, seperti yang saya sampaikan tadi, ya, itu kan harus membuat yang namanya sketsa gagasan. Sketsa gagasan itu harus merupakan ya kesepakatan antara owner si pemberi jasa dan konsultan perencana si penyedia jasa. Ya, jadi owner itu dia akan memberikan gambaran-gambaran terkait apa yang diinginkan pada bangunan tersebut, ya, lalu akan diolah oleh konsultan perencana tersebut sehingga menjadi suatu sketsa gagasan. Ya. Ketika sudah terjadi suatu kesepakatan, ya, baru dituangkan dalam suatu laporan konsepsi perancangan. Ya. Sketsa gagasan ini itu harus memuat setidaknya adanya pertama adalah tata ruangnya, ya, lalu bentuk dan masa bangunannya, ya, bentuknya seperti apa, masa bangunannya seperti itu, ya. Ekspresi bangunan, ya, lalu tata ruang dan bangunan dalam tapak dan tata ruang luar tapak ini perlu, ya. Jadi ini perlu menjadi satu pemikiran antara owner dan konsultan perencana. Ya, kenapa kok harus satu pemikiran? Ya, karena ini nanti itu adalah keinginan dari owner. Ya, jangan sampai owner nanti kecewa dengan hasil loh, kok hasilnya seperti ini. Ya, kalau emang belum sesuai dengan keinginannya, maka perlu digodok lagi pada masa konsepsi perancangan ini. Ya, perlu ada penyelarasan pikiran antara owner dan konsultan perencana sampai ketemu minimal ini, ya, kesepakatan antara owner dan konsultan perencana terkait dengan sketsa gagasannya. Nah, ini contoh dari sketsa gagasan, kalau misalnya ini rumah, ya, lalu misalnya saya adalah seorang owner, nanti saya minta ada carport, ruang tamu, kamar tidur, ruang keluarga, kamar tidur utama, ya, ada kamar mandi, dapur, dan taman di belakang misalnya, ya. Lalu si konsultan perencana dia akan membuat sketsa gagasannya, ya, misalnya ini carportnya di depan, ya kan, ruang tamu dan kamar tidur di depan juga, ya, ruang keluarga di tengah-tengah, di belakangnya kamar tidur, ya. Sedangkan kamar tidur utama itu di belakang ruang tamu. Nanti kamar mandi paling belakang, ya. Lalu ada dapur, ya, di dekat kamar mandi, dan di depan dapur itu nanti akan ada taman agar ketika kita makan itu enak, ya, sambil memandang taman, ya. Di situ ada ruang makan juga, ya. Dan di ruang keluarga itu juga bisa menghadap taman, ya, untuk memberikan apa ya, sensasi yang nyaman, ya. Misalnya seperti itu. Atau mungkin kita punya apa konsep, ya, lalu kita tuangkan menjadi seperti ini misalnya, ya. Nah, ini juga contohnya, ya. Ini misalnya kita punya konsep karena konsepnya adalah segitiga, ya. Lalu kita kita punya konsep ingin membuat suatu bangunan, ya, di mana bangunan tersebut itu punya temanya sesuai dengan apa yang melekat pada suatu daerah misalkan, ya, misalnya di situ adalah apa, gampangnya gini, pernah melihat konsep dari gedung negara yang di ibu kota baru, ya, konsepnya itu kan burung Garuda, ya kan. Nah, di konsep bangunannya itu juga menyerupai burung Garuda. Nah, itu masuk dalam sketsa gagasan, ya. Jadi konsep tapak luarnya kelihatan, nanti ada konsep tapak dalamnya isinya apa saja, ya. Itu semua kelihatan. Temanya dia ada, ya, temanya karena itu adalah gedung negara, ya, lalu simbol negara kita itu adalah burung Garuda, ya, sehingga gedungnya itu desain menyerupai burung Garuda. Jadi seperti itu, ya, dan lainnya. Nah, pada konsepsi perancangan, ya, itu merupakan dasar bagi perencanaan teknis, ya, untuk mengembangkan rancangan bangunan. Jadi ini adalah rancangan awal, ya. Rancangan awal untuk apa? Untuk nanti kita kembangkan, ya, pada tahap prarancangan, ya. Jadi harus fix dulu konsepsi perancangannya baru nanti maju ke tahap selanjutnya. Agar apa? Agar apa yang akan dituangkan oleh si konsultan perencanaan tadi itu paling tidak si owner sudah punya gambaran, ya. Oh, ternyata nanti bangun saya akan seperti ini. Ya, silakan dilanjutkan nanti kira-kira tahap selanjutnya akan jadi seperti apa. Jadi seperti itu, ya.
Jadi tidak ada nanti sudah sampai pada tahap setelah ini harus balik lagi pada tahap konsepsi perancangan. Tidak, ya. Oleh karenanya pada tahap konsepsi perancangan harus fix dulu baru nanti kita akan maju ke tahap berikutnya. Lalu merupakan landasan atau acuan untuk memberikan arah dan batasan terhadap proses perencanaan dan perancangan bangunan gedung. Ya, berupa tema rancangan yang menyeluruh. Ya, ini wajib dan merupakan strategi dalam pemecahan masalah yang timbul baik bersifat non teknis maupun teknis ya, yang ditinjau dari sosial, budaya maupun ekonomi. Ya, makanya tadi saya sampaikan pada saat pengumpulan data itu perlu kita melihat yang namanya data sosial dan budaya pada daerah tersebut. Ya, jangan sampai kita membuat bangunan itu nanti malah membuat atau menjadikan masalah di belakang hari, ya. Atau mungkin kita membuat bangunan itu lebih baiknya adalah merupakan berkonsep, ya, berkonsep dan bisa menjadi suatu ciri khas. Jadi membuat suatu konsep perancangan kalau bisa jangan tiru-tiru ya. Ya, jangan, oh ini kok di kota A ini seperti ini, saya mau ikut sana. Jangan. Ya, buatlah konsepmu sendiri. Ya, kalau tiru-tiru, ya apa? Maka di situ tidak ada punya ciri khas sendiri, ya tuh. Tapi kalau dia bisa membuat ciri khas sendiri sehingga ketika seseorang atau orang lain itu melintasi bangunan tersebut, maka orang lain akan tahu, ya. Oh, ini itu ciri khas dari tempat A misalnya. Jadi seperti itu. Ya. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah perkiraan biaya awal. Ya, jadi pada tahap konsepsi perancangan ini, ya, seorang konsultan perencana itu juga diminta yang namanya perkiraan biaya awal. Perkiraan biaya awal ini itu didasarkan pada luas bangunan, ya, yang pertama adalah luas bangunan, ya. Jadi nanti akan ketemu, ya, kira-kira dengan luas bangunan sekian, lalu kita lihat pada peraturan daerahnya, ya, atau peraturan yang mengatur, ya, kira-kira di daerah tersebut per meter persegi bangunan untuk kategori A, ya, atau kategori B itu berapa per meternya, ya, seperti itu, ya. Lalu nanti akan ketemu, ya. Sistem dan ukuran dan mutu konstruksi, ya. Ini nanti juga mengikat mutu bahan bangunan dan tingkat kerumitan detail dari desain. Ya. Dari situ nanti kita akan mendapatkan perkiraan biaya awal. Ya, kira-kira nanti biayanya akan berapa. Dan itu perlu disampaikan juga kepada owner. Ya, kenapa perlu disampaikan? Jangan sampai ya nanti si konsultan perencana karena imajinasinya terlalu hebat, ya dia bablas, ya tidak tahu bahwa ternyata anggaran untuk pembangunan ini hanya sekian misalnya hanya 100 M, ya. Lalu si perencana membuat desain bangunan yang sangat wah sekali ya. Habisnya adalah kebutuhannya adalah 200 M ya. Maka yang 100 M mau cari dari mana kan gitu ya. Jadi perlu kita berikan gambaran agar apa? Agar si pemberi jasa ya ownernya itu ya dia itu nanti tidak perlu memikirkan permasalahan yang timbul. Ya. Misalnya adalah tadi permasalahan di bidang finansial ya. Mau bangun ya sudah terlalu bagus bangunannya ternyata banyak sekali biaya yang dibutuhkan ya tidak punya uang kita ya. Makanya ini perlu adanya perkiraan awal. Oke, itu adalah materi pada pertemuan kedua ini. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan disampaikan pada kolom komentar. Saya kira itu pertemuan kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.